Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Ada dua muatan pelajaran yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar PPKN 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Kompetensi bahasa Indonesia 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri, silat, ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Simak bacaan teks berikut ya. Mengapa mati lampu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama, karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. 1. Apa topik gagasan utama bacaan di atas? 2. Apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? 3. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Nah, sekarang isi bagan berikut sesuai dengan teks tersebut. Anak-anakku, di era globalisasi ini tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Simaklah kisah berikut. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Beni datang mendekatinya. Beni berkata, "Lani, kuemu tampak enak, sini aku mau kuemu." Lani menjawab, "Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." Kemudian Beni berkata, "Sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh baju seragammu, sangat kumal, sepatumu juga sobek. Berikan kuemu." Lani tertegun mendengar perkataan Beni. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya.
Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga. Juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Dari bacaan tersebut, karakter Lani yaitu ramah, ceria, dan suka membantu teman. Karakter Benny yaitu suka meremehkan orang lain. Di bacaan tersebut, sikap Benny kepada Lani yaitu Benny begitu merendahkan Lani. Benny seharusnya menghargai kekurangan Lani atau bahkan membantunya dengan membelikan Lani sepatu dan seragam baru. Seharusnya Benny paham bahwa Lani anak yang baik hati dan suka membantu teman. Sikap Lani setelah Benny menghinanya, yakni Lani menjadi anak pemurung yang selalu bersedih dan tidak semangat bersekolah lagi. Lani seharusnya tidak mempedulikan sikap Benny kepadanya, karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan, tetapi kelebihan yang tidak semua orang memilikinya. Kita diciptakan Tuhan yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Semoga kalian paham dan jelas. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Ada 2 muatan pelajaran yaitu PPKN dan SPDP. Kompetensi dasar PPKN 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Kompetensi dasar SPDP 3.1 memahami reklame. 4.1 membuat reklame. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut adalah gambar reklame milik ayah Hani. Tahukah kalian, reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Ada tujuan reklame, yaitu untuk sekedar menyampaikan informasi, untuk menarik perhatian masyarakat, mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk, membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Nah, berikut jenis-jenis reklame. Yang pertama yaitu ada iklan. Selanjutnya yang kedua ada spanduk. Yang ketiga ada embalase.
Yang keempat ada brosur. Yang kelima ada poster. Yang keenam ada baliho. Yang ketujuh ada billboard. Yang kedelapan ada banner. Dan yang kesembilan ada leaflet. Selanjutnya ada kalender. Tahukah kalian ciri-ciri reklame yang baik? Yaitu 1. Informasi jelas dan mudah untuk dimengerti. 2. Memuat informasi yang benar. 3. Mampu menarik perhatian orang. 4. Mudah diingat. Nah, reklame itu ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Anak-anakku, tahukah kalian reklame itu haruslah menarik? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Slogan yang jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Selanjutnya, yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, sekarang tugas kalian amati di sekitarmu. Tulislah reklame yang pernah kamu temui. Berilah pendapatmu, apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik? Jawabannya ditulis di tabel seperti berikut ya. Anak-anakku, seperti yang sudah kamu ketahui bahwa batik Ayah Hani sudah diekspor ke berbagai negara. Batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk. Nah, ini contoh bentuk yang pertama. Kemudian ini jenis bentuk yang kedua. Dan yang terakhir ini bentuk contoh yang ketiga. Nah, Ayah Hani sudah berhasil menjual produk batiknya sampai ke luar negara. Keluarga mereka bisa dikatakan keluarga yang berada dari sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Ayo kita cari tahu lagi cerita Hani. Sekarang ayo kita baca bersama-sama. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asyik, petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan.
Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak, namanya juga penjajah kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja, Dwi membaca koleksi buku cerita Hani di kamarnya. Ketika Hani sedang melakukan hal lain, kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap kirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya, membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Baik anak-anakku, setelah kalian membaca cerita tadi, sekarang jawab pertanyaan berikut ya. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Yang kedua, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Yang ketiga, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Keempat, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Yang kelima, bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Yang keenam, apa yang bisa kita contoh dari Hani? Dan yang ketujuh, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani. Di era globalisasi ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun, kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain, dan hidup sederhana. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Ada 2 muatan pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.2. Menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2. Menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi dasar IPA 3.6. Menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6. Menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik.
Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencak silat ditayangkan dalam acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, sekarang mari kita baca teks berikut. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Nah, perhatikan gambarnya ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai (PLTA), panas bumi (PLTU), aliran angin (PLTA), dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks bacaan tadi ya. 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? 2. Apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? 4. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat ya. Nah, sekarang tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Nah, diagramnya seperti ini ya. Baik anak-anakku, kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Lalu siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa kita gunakan sebagai pembangkit energi listrik.
Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Nah, sekarang coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu adalah tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.